dalam bahasa kayak teroris itu sudah seperti tercuci otaknya. Kalau menurut saya itu dia terjebak dalam kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya lalu. Oke, pertama-tama kita masukkan di kartu ATM kita itu kan ada logo-logo ya. Kalau bilangnya deposito. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, atau sharing ya. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Pengalaman saya itu ya tanpa kita sadari ya. Jika kita bermain di media sosial ya, entah itu media sosial ya, seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram dan lain-lain, tanpa kita sadari ya, kita itu bisa ya semua tadi ya, media sosial ya, internet itu akan membuat kita semakin lama semakin pintar atau semakin lama semakin bodoh ya. Kalau semakin pintar itu jelas ya, mungkin pengetahuan kita lebih banyak ya, informasi kita yang kita dapatkan karena lebih mudah, kita bisa lebih banyak tahu ya tentang wawasan dan sebagainya. Nah, tapi juga hal itu juga bisa membuat kita semakin lama semakin bodoh. Bodoh bodoh di sini maksudnya adalah kita semakin terjebak dalam kebodohan ya. Jadi tergantung di aktivitas apa sih yang kita kerjakan di dunia maya itu ya. Kalau aktivitas kita itu mungkin kebanyakan positif ya, kita akan semakin lama akan semakin pintar, semakin lama semakin banyak tahu tentang hal yang kita cari di dunia maya. Tapi bila mana yang kita cari itu adalah hal-hal yang tidak positif atau negatif, itu akan buat kita bodoh atau kita terjebak dalam kebodohan ya. Bodoh di sini bukan berarti kita nggak tahu apa-apa, terus kita jadi mungkin malah jadi seperti orang dungu. Enggak. Bodoh di sini kita seperti seakan-akan jadi orang yang tahu padahal dia tidak tahu ya. Contohnya begini, ketika saya waktu itu saya ada keluhan asam lambung ya, lumayan parah ya, karena benar-benar sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Bergerak sedikit, bergerak lebih banyak, telat makan sedikit, itu asam lambung langsung naik. Nah, di situ saya memanfaatkan dunia maya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang asam lambung ya, di media sosial juga di mesin pencarian. Jadi yang saya cari itu ada informasi tentang asam lambung, mungkin seperti apa kita menghargai asam lambung ya, bagaimana cara kita makan ya buat penderita asam lambung, kemudian seperti apa sih penanganannya dan lainnya. Itu saya banyak mencari di dunia maya ya, di mesin pencarian lah, di Google biasanya kita menyebut. Akhirnya karena hal seperti itu yang saya cari, akhirnya di media sosial saya itu yang muncul informasi tentang asam lambung yaitu tentang obat-obatnya yang bisa menyembuhkan asam lambung ya. Itu artinya saya sudah dicatat ya, aktivitas saya sudah dicatat ya, sudah direkam ya. Jadi si mesin pencari ini sudah mengerti maunya saya ini apa. Akhirnya yang muncul di beranda saya ya, di media sosial saya itu informasi tentang asam lambung. Biasanya ya yang muncul itu ya orang jualan ya, menawarkan produk-produk untuk mengatasi asam lambung. Ya itu positifnya sih ya, saya jadi menemukan saya juga selektif ya, nggak semua tawaran itu saya ambil, saya selektif ya. Saya juga cari saya bandingkan juga dengan informasi lain ya. Ya alhamdulillah ya, saya jadi tahu tentang asam lambung, saya juga tahu tentang obatnya, saya juga tahu cara penanganannya, sehingga saya tidak memerlukan dokter untuk mengatasi asam lambung saya ya. Bayangkan kalau saya harus bolak-balik ke dokter karena keluhan tadi, saya udah habis biaya berapa. Nah di sini dengan kehidupan kita sekarang ini yang sangat dekat dengan dunia maya ya, itu ya, positifnya akhirnya saya jadi tahu bagaimana cara menghadapi asam lambung. Kemudian saya pun dikasih tahu apa sih obat sebenarnya untuk mengatasi asam lambung yang baik, penanganan yang baik yang lebih tepat. Itu sih positif yang saya dapatkan ya di dunia maya ya. Ada lagi sahabat saya, dia banyak mengakses tentang
tentang hal-hal yang berbau politik, ya, berbau politik. Akhirnya apa yang masuk di beranda dia, yaitu informasi-informasi tentang politik yang apa dia mau. Seperti Pilpres kemarin kan sangat ramai sekali ya, isu-isu itu ramai sekali, ada 2 kubu. Nah, karena dia masuk sering mengakses berita-berita politik, akhirnya yang muncul di beranda-beranda dia adalah berita-berita politik. Kalau kita ini kita nggak men-sharing lagi, kalau kita tidak kritis lagi dengan informasi yang kita dapatkan, itu sangat bahaya sekali. Mending berita-berita yang masuk ke beranda dia, termasuk yang hoax-hoax juga. Pokoknya apa yang dia mau, apa yang dia senangin, misalnya dia suka dengan si capres, informasi tentang capres itu akan masuk semua. Sampai-sampai dia tidak bisa melihat kebaikan dari sisi si capres B. Begitu. Tapi kalau dia senang dengan capres B, dia banyak sekali informasi tentang itu. Sampai-sampai dia tidak bisa melihat sisi baiknya dari capres A. Itu bahayanya di situ. Ya. Sampai-sampai kita tidak seimbang dalam menilai hal, ya. Kalau dalam bahasa kayak teroris itu sudah seperti tercuci otaknya. Kalau menurut saya itu dia terjebak dalam kebodohan. Ya, jadi kita itu ya sebaiknya harus kritis juga dengan apa yang diterima oleh kita bandingkan lagi, ya, mencari perbandingan informasi dengan informasi lain. Ini berita ini benar atau hoax atau tidak. Jadi kita dalam bermedia sosial agar kita tidak terjebak dalam kebodohan, ya, kita harus kritis dengan apa yang masuk, informasi apa yang masuk di beranda kita, atau kita harus kritis dengan apa yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan, ya, di dunia maya, ya. Kita bandingkan lagi dengan berita-berita lain, kita cari lagi apakah benar seperti ini keadaannya, ya, seperti itu, agar kita tidak jadi orang yang sering beraktivitas di dunia maya tapi malah jadi semakin bodoh, ya, atau terjebak dalam kebodohan. Karena yang membodohi ya itu tadi, mesin pencarian sudah tahu karakter kita maunya apa, jadi dijejelin berita apa yang kita suka, apa yang kita mau. Nah, bahayanya nih, ya. Oke, seperti itu ya pengalaman saya tentang bagaimana baiknya kita bermedia sosial, kita berselancar di dunia maya. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.